Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang keempat, babu sutratil musalli, bab tentang sutroh di dalam sholat. Hadis yang ke 187. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'us sholata syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan sholat, atau nggak ada satu hal pun yang bisa memotong sholat. Wadra'u, maka apabila ada orang yang ingin memutus sholatmu, maka potonglah atau cegahlah. Wadra'u, cegahlah, mastata'tum, sekuat tenagamu. Paham? Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa fi sanadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Dhaif itu kelemahan. Bisa difahami teks dari hadisnya? Bisa. Saya lanjutkan ke syarahnya. Hadis ini dijadikan oleh jumhur ulama. Apa itu jumhur ulama? Mayoritas ulama, bahwa sholat tidaklah batal walaupun dilewati oleh wanita baligh, keledai, dan anjing. Masih ingat nggak dengan hadis yang sebelumnya? Hadis yang sebelumnya akan diterangkan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan sholat akan batal apabila ada yang lewat di depannya, yaitu wanita yang sudah baligh, kemudian keledai, dan anjing. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa ketiga hal ini tidak membatalkan sholat. Jadi ada ulama yang mengatakan batal, tapi mayoritas ulama mengatakan ini tidak batal. Dasarnya adalah hadis yang kita kaji pada siang hari ini. Kalau yang kemarin kan hadisnya menyatakan batal karena bisa memutus sholat. Ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari di mana ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di depannya seperti, masih ingat gak itu? Kan dikaji ini sebelumnya. Abu Dzar Al-Ghifari, yaqta'us sholata rajulil muslimi idza lam yakum baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli. Kan itu yang dikaji kemarin kan? Beberapa waktu yang lalu. Jika tidak ada di depannya sutroh seperti mu'khiratir rahli. Apa itu mu'khiratir rahli? Apa itu mu'khiratir rahli? Tiang sandaran untuk ikatan hewan. Tingginya berapa hasta? 2/3 hasta. Satu hasta itu berapa? 45 cm. Berarti kalau 2/3 hasta berapa? 30 cm. Lumayan, masih ingat. Pemutus sholatnya adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Nah, yang dimaksud memutus sholat di hadis Abu Dzar Al-Ghifari ini bukan membatalkan sholat, tapi yang dimaksud memutus sholat menurut jumhur ulama adalah hatinya tidak fokus, kemudian sholatnya tidak khusyuk, tapi tidak sampai derajat membatalkan sholat. Karena kalau kalau misalkan membatalkan sholat itu karena alasan tidak khusyuk, alasan tidak fokus, tanpa ada tiga hal yang lewat ini, hampir mayoritas orang sholat pasti pernah tidak fokus atau tidak khusyuk. Tidak khusyuk dan tidak fokus itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau khusyuk itu di atasnya fokus, dia sudah tenggelam di dalam kenikmatan sholat. Nah, itu namanya khusyuk. Nah, kalau kita masih jauh dari tenggelam di dalam kenikmatan sholat. Orang mau mandi aja masih sore, gimana tenggelam dalam kenikmatan sholat?
Tidak tahu siapa yang mau mandi sore itu. Paham tidak maksud guyonan saya? Iya, paham. Yang dijadikan bahan guyonan tak paham. Orang ikut kajiannya aja tidak fokus, gimana sholatnya bisa fokus? Kok mau ngomong tenggelam di dalam kenikmatan sholat, gitu ya. Jadi kalau misalkan anjing, keledai dan wanita itu membatalkan sholat dengan alasan orang yang sholat itu tidak fokus, maka setiap orang yang tidak fokus dalam sholatnya batal. Maka karena dalil ini, alasan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa tidak membatalkan sholat, tapi hanya mengurangi nilai di dalam sholat. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada. Hadis ini adalah hadis yang paling terakhir di dalam babu sutratil musalli. Setelah babu sutratil musalli, besok kita masuk di dalam bab yang kelima, yaitu babul hathi alal khusyu'i fis sholat. Bab tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Insya Allah bab anjuran khusyuk di dalam sholat ini ada total 8 hadis. Total ada 8 hadis. Nah, selanjutnya mungkin masih nutut di bab yang ke-6, babul masajid, bab tentang masjid. Nah, setelah itu kita masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kajian Bulughul Maram diliburkan, akan dimulai lagi nanti pada tanggal 8 Syawal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, semuanya selamat, semuanya mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah, semuanya mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.